Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Sapitri dengan NIM 4012211020. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Jelaskan perbedaan spesifik dari penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Proses penyelesaian. Penelitian hukum normatif dan empiris merupakan dua pendekatan berbeda dalam meneliti hukum. Perbedaan utamanya terletak pada objek dan metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Metode yang digunakan umumnya adalah studi kepustakaan atau library research, analisis doktrin dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengkritisi, dan mengembangkan konsep-konsep hukum yang ada. Hasilnya berupa interpretasi norma hukum, kritik terhadap sistem hukum yang ada, dan usulan perbaikan sistem hukum. Tidak melibatkan pengumpulan data empiris dari lapangan. Yang kedua, penelitian hukum empiris berfokus pada pengujian norma hukum dalam realitas sosial. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data empiris. Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas norma hukum, mengidentifikasikan celah-celah hukum, dan menganalisis dampak penerapan norma hukum terhadap masyarakat. Hasilnya berupa data empiris yang menggambarkan implementasi hukum dibagikan Perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris terletak pada objek penelitian, metode penelitian, dan tujuan penelitian. Penelitian hukum normatif. Yang pertama, objek penelitian. Fokus pada teks hukum itu sendiri atau undang-undang, peraturan, jurisprudensi, atau doktrin. Analisisnya bersifat internal, artinya hanya berfokus pada isi dan konsistensi internal dari teks hukum tersebut. Yang kedua, metode penelitian, studi kepustakaan atau library research, analisis isi dokumen hukum, interpretasi teks hukum, komparasi hukum antar negara atau sistem hukum, dan analisis doktrin. Tujuan penelitian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menganalisis, mengkritik, dan mengembangkan sistem hukum yang ada. Mencari celah atau inkonsistensi dalam sistem hukum dan menawarkan solusi atas perbaikan, mencari jawaban atas pertanyaan apa seharusnya. Selanjutnya, penelitian hukum empiris. Objek penelitian fokus pada implementasi dan dampak hukum dalam kehidupan nyata. Melihat bagaimana hukum diterapkan, ditafsirkan, dan dipatuhi dalam masyarakat. Analisisnya bersifat eksternal, artinya melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan variabel-variabel sosial lain.
Metode penelitian, pengumpulan data primer atau wawancara, kuesioner, observasi, dan studi kasus. Analisis data kuantitatif dan kualitatif, dan penggunaan berbagai teknik statistis. Tujuan penelitian: menguji efektivitas hukum, mengukur dampak hukum terhadap masyarakat, menganalisis perilaku hukum, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum, mencari jawaban atas pertanyaan apa yang terjadi. Perbedaan spesifik antara penelitian hukum normatif dan empiris terletak pada objek, metode, tujuan, dan jenis data yang digunakan. Penelitian normatif menganalisis norma hukum itu sendiri, sedangkan penelitian empiris mengkaji implementasi norma hukum dan realitas. Pertanyaan kedua, apakah socio-legal research dianggap sebagai penelitian hukum? Socio-legal research atau penelitian sosiolegal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan sosiologi. Penelitian ini mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat, memperhatikan bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipatuhi dalam konteks sosial tertentu. Social legal research dapat dianggap sebagai penelitian hukum karena ia menggunakan metode-metode penelitian yang sistematis untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks sosial. Meskipun menggunakan perspektif sosiologi, tujuan utamanya tetap berkaitan dengan pemahaman dan analisis hukum. Ia memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap hukum dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Penelitian sosio-hukum dianggap sebagai jenis penelitian hukum. Memahami penelitian sosio-hukum. Penelitian sosio-hukum menggabungkan prinsip-prinsip hukum dengan metodologi ilmu sosial untuk menganalisis dampak hukum terhadap masyarakat. Penelitian ini meneliti bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan, serta bagaimana hukum tersebut mempengaruhi individu dan masyarakat. Karakteristik utama penelitian sosio-hukum. Yang pertama, pendekatan interdisipliner. Penelitian ini memanfaatkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu termasuk hukum, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Yang kedua, fokus empiris. Penelitian ini mengandalkan pengumpulan dan analisis data untuk memenuhi fenomena dunia nyata. Yang ketiga, analisis kontekstual. Penelitian ini mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat beroperasi. Yang keempat, berorientasi masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah praktis dan meningkatkan sistem hukum. Mengapa penelitian sosio-hukum dianggap sebagai penelitian hukum? Yang pertama, fokus pada hukum. Selain menggabungkan metode ilmu sosial, penelitian sosio-hukum pada akhirnya meneliti konsep, prinsip, dan lembaga hukum. Yang kedua,
kontribusi terhadap pengetahuan hukum, memberikan wawasan berharga tentang efektivitas hukum, mengidentifikasi kesenjangan dan inkonsistensi serta masyarakat perbaikan pada sistem hukum. Yang ketiga, aplikasi hukum. Temuan dari penelitian sosiohukum dapat menginformasikan pembuatan kebijakan hukum, keputusan pengadilan dan advokasi hukum. Berikut adalah contoh penelitian hukum yang bukan socio-legal research. Penelitian doktrinal. Jenis penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum seperti undang-undang, jurisprudensi, dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna dan interpretasi hukum tanpa melibatkan penelitian lapangan atau data empiris. Contohnya, analisis terhadap sejarah dan perkembangan hukum waris di Indonesia. Yang kedua, penelitian historis hukum. Penelitian ini mengkaji sejarah perkembangan hukum termasuk asal-usulnya, perubahannya, dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber sejarah seperti dokumen hukum, catatan sejarah, dan biografi tokoh hukum. Contohnya, penelitian tentang evolusi hukum pidana di Indonesia. Yang ketiga, penelitian komparasi hukum. Penelitian ini membandingkan sistem hukum di negara yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Contohnya, perbandingan hukum perburuan di Indonesia dan Singapura. Yang keempat, penelitian filosofi hukum. Penelitian ini mengeksplorasi dasar-dasar filosofi hukum seperti keadilan, hak asasi manusia, dan moralitas. Penelitian ini mengkaji pemikiran para filsuf hukum dan menerapkan pada isu-isu hukum terkini. Contohnya, penelitian tentang konsep keadilan dalam hukum pidana. Yang kelima, penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum dan penerapannya dalam kasus konkret. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dan logika hukum untuk mencapai kesimpulannya. Contoh, analisis tentang penerapan hukum perdata dalam sengketa tanah. Penelitian ini tidak termasuk socio-legal research karena mereka tidak melibatkan penelitian lapangan atau data empiris untuk menganalisis dampak hukum tersebut terhadap masyarakat. Kesimpulan dari pertanyaan kedua tersebut, singkatnya, penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dan analitis terhadap teks hukum, sementara penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dan analitis terhadap implementasi dan dampak hukum di masyarakat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum.
Social legal research merupakan pendekatan interdisipliner yang menggunakan metode ilmiah untuk memahami dampak hukum pada masyarakat. Karena fokusnya pada hukum dan kontribusinya terhadap pemahaman hukum, social legal research dianggap sebagai jenis penelitian hukum yang valid. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dari pertanyaan. Kedua pertanyaan tersebut, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.